aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 21 Desember 2020 berjudul Rumah Mewah untuk Orang Tebusan. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus dengan pengorbanannya membayar hukuman dosa. Tidak hanya akan menebus umat manusia, tetapi memulihkan kembali kekuasaan yang telah mereka lepaskan. Semua yang hilang oleh Adam pertama akan dipulihkan oleh yang kedua. Nabi berkata, "Hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu." Dan Paulus menunjuk kepada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah menciptakan bumi untuk menjadi tempat tinggal makhluk suci dan bahagia. Tujuan itu akan terpenuhi ketika diperbaharui oleh kuasa Allah dan dibebaskan dari dosa dan duka cita. Itu akan menjadi rumah kekal bagi yang ditebus. Ketakutan untuk mewarisi masa depan tampaknya terlalu material sehingga telah membuat banyak orang rohani menyingkirkan kebenaran yang membawa kita untuk memandangnya sebagai rumah kita yang sekarang. Kristus meyakinkan para muridnya bahwa dia pergi untuk menyiapkan rumah bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima ajaran firman Allah tidak akan sepenuhnya masa bodoh tentang tempat tinggal surgawi. Namun apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak memadai untuk menggambarkan upah orang benar. Itu hanya akan diketahui oleh mereka yang mencarinya. Tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami kemuliaan Firdaus Allah. Dalam Alkitab, warisan orang yang diselamatkan disebut negeri. Di sana, gembala surgawi memimpin kawanannya ke sumber air hidup. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan dedaunan pohon adalah untuk melayani bangsa-bangsa. Ada aliran yang terus mengalir jernih seperti kristal, dan di sampingnya ada pohon-pohon menaungi jalan yang telah disediakan bagi mereka yang telah ditebus Allah. Ada dataran lebar yang luas membentang ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Allah menjulang tinggi ke puncak kemuliaan. Di dataran yang damai itu, di samping sungai yang hidup itu, umat Tuhan, para musafir dan pengembara yang sudah lama berkelana akan menemukan sebuah rumah. Semua kasih Bapa yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa pria dan wanita hanyalah sebagai sungai kecil ke laut tanpa batas, jika dibandingkan dengan kasih Allah yang tak terbatas dan tak kenal lelah. Review and Herald, 22 Oktober 1908. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami, karena Allah telah menyediakan tempat bagi kami umat tebusan. Allah pergi dan akan datang kembali untuk menjemput kami masuk dalam kerajaan sorga. Saat ini hamba berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka terus memiliki
semangat, kekuatan, dan kesehatan untuk melayani orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa untuk guru-guru dan kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Tuhan jaga dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat. Hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati, urapi mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Biarlah mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.